Di negeri kuno Tensho, legenda mengatakan bahwa setiap 1000 tahun sekali Raja Kegelapan Ankokuo akan bangkit dan membawa kehancuran. Malam itu langit berubah merah, darah petir menyambar tanpa henti. Dan dari puncak gunung Yami, Raja jahat itu terbangun dari segel abadinya. Di desa Hinoka, seorang pemuda bernama Haruto mendengar bisikan angin. Kakeknya, seorang biksu tua, menggenggam tangannya. Saatnya telah tiba, Haruto. Kau adalah satu-satunya harapan kita. Dengan mata penuh harapan dan ketegangan, Haruto menatap kakeknya, menyadari beban yang kini ada di pundaknya. Jika kau ingin menyelamatkan desa kita, kau harus menemukan pedang cahaya yang hilang, kata kakeknya dengan suara parau. Haruto mengangguk, tekadnya semakin kuat untuk menghadapi tantangan yang menantinya. Haruto terkejut, tetapi sang kakek melanjutkan, Hikari no Ken, senjata suci yang bisa mengalahkan Ankokuo, telah lama tersembunyi di kuil Fushin. Tanpa ragu, Haruto memulai perjalanannya. Di hutan yang gelap, ia bertemu roh penjaga kuil Tamamo rubah berekor 9. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang dapat mengklaim pedang tersebut, kata Tamamo. Haruto mengangguk, mantap. Dengan bimbingan Tamamo, ia melangkah menuju kuil yang terkubur dalam kabut tebal. Ketika mereka mendekati kuil, suara angin berbisik seolah memperingatkan mereka tentang tantangan yang akan datang. Mereka akhirnya tiba di pintu gerbang kuil yang megah dihiasi simbol-simbol kuno yang berkilau dalam kegelapan. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Haruto melangkah maju, merasakan kekuatan Hikari no Ken memanggilnya dari dalam. Namun sebelum ia bisa memasuki kuil, bayangan gelap muncul menahan langkahnya dengan aura menakutkan. Saat mencapai kuil, Haruto disambut oleh 3 ujian. Yang pertama, bayangan dirinya sendiri mencerminkan ketakutannya. Ia harus menerima kelemahannya untuk melangkah maju. Yang kedua, api abadi yang hanya bisa dipadamkan dengan keberanian sejati. Haruto melompat melewatinya tanpa ragu. Yang terakhir, ia harus menarik pedang cahaya dari batu suci. Cahaya menyelimuti tubuhnya dan suara lembut terdengar, kau telah terpilih. Kini Haruto resmi menjadi pewaris cahaya. Dengan pedang di tangannya, Haruto merasakan tanggung jawab yang besar. Ia bertekad untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan melindungi dunia dari kegelapan. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan keberanian dan harapan. Dengan setiap tantangan, ia semakin menemukan kekuatan dalam diri. Dengan pedang di tangannya, Haruto menuju istana kegelapan, siap menghadapi tantangan terberat dalam hidupnya. Pasukan iblis menghadangnya, tetapi dengan kilatan pedangnya mereka lenyap dalam cahaya suci. Di dalam istana, Ankokuo menunggu di singgasana hitamnya, mata merah berkilau menatap tajam. Kau tak akan menang, anak manusia, katanya sambil mengangkat tangan menciptakan pusaran kegelapan. Haruto menyerang, tetapi kekuatan Ankokuo begitu besar membuatnya terhuyung-huyung. Ia terhempas ke dinding, merasakan dampak keras yang membuatnya terdiam sejenak. Kau tak cukup kuat, ejek sang raja, senyum sinis menghiasi wajahnya yang menakutkan. Namun Haruto tidak menyerah. Ia bangkit kembali menyalakan semangat juangnya. Dengan suara yang penuh keberanian, ia berteriak, aku akan mengalahkanmu dan membawa kedamaian bagi dunia. Haruto mengingat kata-kata kakeknya. Kekuatan sejati berasal dari hati yang percaya. Ia memejamkan mata, merasakan energi pedang. Cahaya semakin terang membakar kegelapan di sekitarnya. Ankokuo melancarkan serangan terakhir, tetapi Haruto melompat mengayunkan pedang cahaya ke jantung sang raja. Cahaya meledak memenuhi seluruh istana. Jeritan Ankokuo menggema sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi abu. Kegelapan pun sirna. Haruto membuka matanya, merasakan kebebasan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi dari keyakinan dan cinta yang mendalam. Dengan semangat yang baru, Haruto bersumpah untuk melindungi dunia dari kegelapan yang pernah mengancamnya. Ia bertekad untuk menyebarkan kekuatan percaya kepada orang-orang di sekelilingnya. Saat fajar menyingsing, Haruto berdiri di atas reruntuhan istana memandangi langit yang kini cerah. Tamamo muncul di sampingnya tersenyum. Kau telah membawa kedamaian, katanya. Penduduk desa bersorak saat Haruto kembali. Kakeknya menepuk bahunya bangga. Kau bukan lagi anak biasa, kau adalah pelindung cahaya. Haruto tersenyum. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dengan semangat membara, Haruto melangkah maju, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Di belakangnya, Tamamo mengikutinya dengan senyuman percaya pada potensi yang dimiliki Haruto. Setiap langkah membawa Haruto lebih dekat pada nasib yang telah ditentukan, dan dia merasakan aliran kekuatan baru dalam dirinya. Dengan setiap detik yang berlalu, suaranya bergema dalam hatinya mengingatkan bahwa dia bukan sendiri dalam perjalanan ini.